Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya kembali update ya terkait informasi mengenai Pi Network ya. Untuk sebelumnya karena saya banyak banget kesibukan gitu ya. Jadi waktu saya banyak ke kesibukan tersebut ya, yaitu kerjaan gitu ya. Jadi baru kali ini saya bisa upload kembali terkait perkembangan dari Pi Network ya. Nah, di sini kita sudah berada di dalam Twitter resminya ya. Jadi di sini seperti yang kalian lihat ya, sudah ada 3.301.310 pengikut ya atau followers dari Twitternya Pi Network ya. Jadi Pi Network ini makin lama makin banyak ya untuk pengikutnya. Tetapi saya ya agak tentunya heran juga gitu di tim saya yang mana hanya beberapa saja yang aktif sekarang ya mining di Pi. Tapi itu enggak jadi masalah ya. Intinya kita yang masih yakin kita lanjut aja, kita ikutin alurnya aja gitu ya. Nah, tentunya di sini sesuai tema video ya, ini terkait Open Mainnet ya, Open Mainnet Pi. Nah, jadi di sini seperti yang kalian lihat ya, untuk informasinya ya dari pihak core team langsung ya. Buka aplikasi Pi Mining dan rayakan Hari Pi 2024, hari jadi resmi Pi yang kelima. Mungkin saya agak terlambat ya untuk update terkait info ini. Tetapi mungkin ada sebagian yang belum mengetahuinya ya, bisa simak aja yang saya informasikan ini, yang akan saya jelaskan ini tentunya ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Kami berbagi kemajuan jaringan menuju pencapaian Open Network ya atau Open Mainnet ya, dan mengeksplorasi bagaimana produk terbaru dan baru membantu menyelesaikan visi ekosistem Pi. Pembaruan KYC akan membuka blokir jutaan orang dengan acara perlombaan menuju 10 juta KYC yang mempercepat langkah menuju tujuan komunitas ya, yaitu Open Network ya atau Open Mainnet ya. Nah, jadi memang secara info dari core team langsung itu memang direncanakan tahun ini gitu untuk Open Mainnet ya, tetapi ini masih sebuah rencana ya, belum pasti gitu ya. Nah, di sini keterangannya ikut serta dalam acara perayaan KYC kami di First Forum dan bagikan kesuksesan KYC Anda dengan teman, rekan, dan media sosial menggunakan hashtag tagar PKYC ya. Nah, jadi yang sudah berhasil tuh ya, yang udah berhasil KYC silahkan ya ikuti instruksi dari pihak core team ya, seperti yang saya bacakan barusan. Nah, dan di bagian paling atas ini juga ada keterangannya, kita berhasil, Pi Network telah mencapai 3 juta pengikut yang luar biasa. Selamat kepada setiap pioner yang membantu mewujudkan hal ini. Kami sangat bersemangat untuk mencapai tonggak sejarah ini. Seiring komunitas Pi melanjutkan perjalanannya ke Open Network ya atau Open Mainnet gitulah ya. Nah, kita tentunya sangat berharap bahwa rencana pihak core team ini dapat terwujud ya di tahun ini juga. Tetapi terkait kepastiannya tentunya belum benar-benar positif banget gitu bakal Open Mainnet di tahun ini ya, karena banyak yang bukannya banyak tapi ada beberapa yang perlu pihak core team selesaikan ya, yang mana terkait KYC ini. Saya yakin ya untuk nanti ke depan
ya secara analisa saya bahwa open minded ini tentunya akan tetap menyisakan beberapa pioner yang belum KYC ya, tetapi kedepannya tentunya akan ada kemudahan untuk beberapa pioner yang belum KYC ya setelah nanti open minded ya, karena kalau sudah ke arah open minded ya positif terjadinya semisal hari ini open minded ya, dan nanti ada pioner yang ingin melakukan KYC, itu tentunya akan bisa langsung ya mengajukan KYC seperti halnya kita di platform exchanger lainnya ya. Kayak Pi browser itu ya sama aja, sama halnya seperti exchanger kripto ya pada umumnya seperti itu. Jadi menurut saya secara analisa ya kurang lebih seperti itu yang akan terjadinya ke depan. Nah, jadi untuk kita bersabar saja, nggak usah ikut-ikutan sama yang udah pesimis dengan Pi ya. Tentunya kita belajar dari Bitcoin lah ya. Lebih gampangnya kita belajar dari Bitcoin aja. Bagaimana perjalanan Bitcoin di awal sampai dengan harganya tinggi saat ini. Ya tentunya diawali dengan ya tiada nilainya gitu ya. Untuk Bitcoin nggak ada nilai sama sekali ya. Dan seiring berjalannya waktu, Bitcoin membuktikan bahwa dia memberikan manfaat dan nilai lebih ya kepada pemegang, kepada yang tetap mempertahankannya dari mungkin dari tahun 2009, 2010 ya sampai dengan saat ini. Ya tentunya kalian sudah nggak asing lah ya terkait Bitcoin, atau ada yang belum tahu Bitcoin ya tentu kalian bisa cari info-infonya di YouTube gitu ya. Tapi saya sangat yakin ya mungkin hanya segelintir orang yang tidak mengetahui Bitcoin ya, tetapi lebih banyak yang mengetahui terkait aset Bitcoin ya. Nah, jadi sama halnya seperti Pi ini. Ya, kita skeptis untuk masa depannya seperti apa. Tetapi kalau kita mau belajar dari sekarang ya, mempelajari terkait ekosistem dan juga kualitas dari proyek Pi ini, tentu kita sudah tergambar gitu ya. Dari hal tersebut yang saya sampaikan tadi, kualitas dari proyek itu menggambarkan suatu hasil di masa depan ya. Kalau di awal saja sudah menggambarkan prospek yang tidak baik, yang tidak bagus, tentu kedepannya juga akan terjadi hal yang sama gitu ya. Sedangkan saat ini pun ya secara kualitas proyek itu sangat luar biasa terkait Pi Network. Apalagi kan seperti yang kalian ketahui di tahun yang lalu ya banyak banget exchanger yang merilis Pi Coin IOU ya. Ya anggaplah kita katakan sebagai Pi Coin tiruan gitu ya. Nah dari itu kan sudah menggambarkan betapa banyaknya exchanger nasional, exchanger dunia yang bersemangat sekali gitu untuk menyambut Pi ini ya, untuk menerima Pi ini ya. Tetapi semuanya kembali kepada pemilik proyek, yaitu core team Dr. Nicholas dan Dr. Cheng Diovan. Ya kita ikutin saja perkembangannya ke depan seperti apa. Namun secara analisa yang saya yakini ke depan Pi akan sangat bernilai dan tentunya akan membawa kejayaan kepada pemegangnya yang sabar ya sampai terjadinya open minded ya, karena pada saat open minded lah kita akan memanen hasilnya. Kalau kita ambil sisi gampangnya ya, menurut saya kalau jadi kaya itu gampang ya, tentunya udah banyak orang yang kaya ya. Tentu kalau pengen punya banyak uang, taruhannya kesabaran ya. Seperti halnya di Pi
ya itu yang kita korbankan kesabaran. Seperti halnya orang di rilis di pertama munculnya Bitcoin ya. Nah, itu hanya segelintir saja yang berhasil kaya dari Bitcoin. Ya, sama halnya seperti Pi. Ya. Jadi nggak semua orang bisa merasakan manfaat dari Pi. Tetapi yang bertahan itulah yang jadi pemenang, ya. Nah, jadi teman-teman semua nggak usah kalian hiraukan ya isu-isu yang nggak jelas di luar sana, karena pada dasarnya mereka hanya ingin manipulasi kalian ya. Karena saya paham banget ya permainan ini. Mereka manipulasi kalian dengan mengatakan nilai Pi atau merendahkan Pi ya, proyek Pi. Sedangkan di belakang mereka menggunakan akun palsu untuk membeli Pi coin kalian dengan harga murah. Ya. Jadi kalian harus paham dengan permainan-permainan seperti ini ya. Makanya saya sangat menyarankan sekali jaga Pi kalian. Ya, secara logika aja, kalau Pi nggak berharga, ngapain penipu-penipu itu mau membeli Pi coin kalian gitu ya. Ya saya sebut penipu karena mereka membeli dengan harga murah. Itu pun ada juga ya yang katanya membeli, tetapi ujung-ujungnya setelah kita transfer Pi coinnya ya, orangnya langsung kabur dan kita nggak dapat uang ya. Itu yang saya ceritakan berdasarkan beberapa pioner yang mengalaminya gitu ya, dan mereka bercerita ke saya gitu ya. Nah itulah ya, memang rata-rata ya kalau orang yang sabar itu pasti akan menuai hasil yang bagus untuk kedepannya. Tetapi kalau orang yang nggak sabar ya seperti halnya tadi ya, dia buru-buru mau menjual Pi-nya ya, dan nggak taunya ya ada info dari pihak core team bahwa akan direncanakannya open mainnet, nyesel dia ya. Nah jadi gitu, jadi jangan sampai kita tuh menyesal gitu. Kita harus benar-benar memikirkan ke depan ya, bukan untuk saat ini ya, tapi pikirkan ke depan ya. Karena hal yang paling menguntungkan ya, yang memberikan keuntungan besar untuk kita yaitu dengan jangka panjang ya. Kita memikirkan jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek istilahnya dapat uang sekarang, habis sekarang, ya udah selesai gitu ya. Kalau jangka panjang ya, itu seperti halnya aset ya, itu akan berlipat-lipat ganda nilainya. Seperti contohnya Bitcoin yang barusan saya ceritakan ke kalian ya. Tentunya kalian udah pada paham gitu ya terkait Bitcoin ya. Nah, jadi teman-teman, mungkin hanya ini saja yang bisa saya bagikan ya terkait mengenai Pi ke kalian ya. Terserah kalian ya untuk penilaian kalian seperti apa terkait Pi ini ya. Tentu kita memiliki penilaian masing-masing ya. Namun yang saya sampaikan memang di sini mungkin kurang jelas gitu ya. Tetapi saya mengambil inti-intinya saja yang saya sampaikan ya. Saya mengambil inti-intinya saja ya. Dan tentunya saya tidak menyarankan kalian 100% percaya sama saya. Tetapi saya menyarankan untuk kalian analisa sendiri ya. Kalian pelajari sendiri. Maka nanti akan nyambung dengan apa yang saya sampaikan ini. Kalau kalian hanya sekedar mendengar apa yang saya sampaikan ini, mungkin kalian akan berpikir ini ngaco atau apa gitu ya. Nah kemungkinan bisa kayak gitu, bisa kalian anggap saya ini hanya mengada-ngada gitu. Tetapi kalau kalian mau mempelajarinya ya, maka dengan yang saya sampaikan ini bakal nyambung gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, oke, di sini saya juga ingin berbagi ya, mumpung
Spy belum open mainnet ya, kalian bisa bergabung di salah satu grup komunitas yang sudah saya bentuk ya. Di grup tersebut ya, kalian bisa mencari uang tambahan ya, menghasilkan uang lewat internet tentunya ya, lewat internet ya. Yaitu cara kerjanya dengan investasi, dan kalian akan menerima profit setiap harinya. Saya selalu update terkait aplikasi, link-link aplikasi yang tentunya menghasilkan uang ya, di grup-grup yang saya buat ya, yaitu grup WhatsApp. Kalian bisa temukan link grupnya di kolom deskripsi ya, di kolom deskripsi maupun di kolom komentar ya. Selain itu juga saya sertakan untuk link grup komunitas Spy Network ya. Jadi kalian gabung ke grup komunitas Spy Network juga. Setelah itu bagi kalian yang minat ya, pengen ikut bisnis online yang bisa menghasilkan uang, tentunya kalian gabung juga di grup yang saya sampaikan barusan ya. Jadi nanti saya selalu update tuh untuk info-info aplikasi atau website yang tentunya akan menghasilkan uang tambahan untuk kalian ya. Jadi mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Saya tidak memaksa untuk kalian mau ikut yang saya sampaikan ini, atau mau ikut dengan yang barusan saya promosi gitu ya. Di sini saya tidak memaksa siapapun ya, tetapi bagi yang minat saja gitu ya. Bagi yang minat saja. Oke. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.